Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaludin Nurifai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan UKIN praktik pembelajaran di SMA Ar-Rasyidah Magetan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Shalatul Masyuri, tolong dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir dari sini? Tidak ada? Iya semua? Alhamdulillah. Sekarang persiapkan perlengkapan belajar kalian, buku pelajaran, buku tulis, pensil, bolpen, alat tulis. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang teks anekdot. Hari ini kita akan lebih intens terhadap teks anekdot. Masih ingat pengertian dari teks anekdot? Ya, silakan. Cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ya, betul. Cerita singkat yang menarik dan menyenangkan. Kemudian masih ingat struktur dari teks anekdot? Ya, strukturnya. Struktur anekdot ada 5. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Ya, itulah struktur teks anekdot ada 5 ya. Lalu tentang bagaimana tata cara menemukan pokok-pokok informasi dalam teks anekdot. Ya, silakan. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Dan yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Iya, betul. Itulah tata cara dalam menemukan teks anekdot. Hari ini kita akan menulis teks anekdot. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu kalian akan mampu menulis teks anekdot sesuai dengan apa yang kalian lihat dan kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian akan memahami makna tersirat maupun tersurat dalam teks anekdot. Lalu apa fungsinya kita mempelajari teks anekdot? Yang pertama, fungsi kita mempelajari teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari yaitu apabila kita akan mengkritik atau menyindir seseorang agar tidak terasa kekasarannya, maka kita bisa menggunakan teknik anekdot. Lalu yang kedua, manfaat kita mempelajari teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita akan memahami makna-makna tersirat yang ada di dalam teks-teks anekdot atau teks-teks yang berupa sindiran. Saya akan menampilkan sebuah video tentang tata cara menulis teks anekdot. Nanti kalian simak baik-baik.
setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, ada hal apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, gimana? Penyusunan teks anekdot dan kebahasaan yang tercantum di dalam teks tersebut. Ya, penyusunan teks anekdot dan bentuk kebahasaan. Lalu bagaimana tata cara dalam menyusun teks anekdot? Ya, silakan. Cara menulis teks anekdot, menentukan topik yang akan ditulis, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks dengan cara merinci peristiwa dalam alur teks anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, dan reaksi. Mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh, menulis teks anekdot secara padu dengan strukturnya. Iya, bagus sekali ya. Itu adalah tata cara dalam menyusun teks anekdot. Setelah kalian mengamati tayangan tersebut dan memahami bagaimana tata cara menulis teks anekdot, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok ya, berkelompok. Ini sudah seperti sudah ada, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tugas masing-masing dari kelompok adalah membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan bentuk kebahasaan yang sesuai. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan kalian bersama dengan teman kelompoknya, dengan teman kelompoknya. Dan jika ada hal-hal yang dirasa kurang paham atau ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan, kita diskusikan dan bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, selamat mengerjakan ya. Ini tentang apa anekdotnya? Kelompok kita. Tentang ngejek. Ya. Kelompok 2 teks anekdotnya tentang apa? Menyambung kabel telepon. Menyambung kabel telepon. Unik ya, kabelnya putus. Teks kelompok 1 teks anekdotnya kira-kira tentang apa? Obrolan presiden. Obrolan presiden. Wah, menarik juga ini. Silakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Judul-judul yang menarik dari kalian tadi ya untuk dikembangkan menjadi teks anekdot. Jangan lupa dalam teks anekdot itu ada struktur ya, abstraksi hingga terakhir koda. Lalu gunakanlah bentuk-bentuk kebahasaan seperti konjungsi waktu, lalu ada kalimat-kalimat imperatif, ada kalimat imperatif perintah, larangan, ajakan, himbauan. Bisa kalian padukan sehingga hasil anekdot kalian akan sangat menarik. Lalu tak lupa, jika kalian membuat teks anekdot harus ada makna tersirat yang akan kalian sampaikan kepada pembaca dari anekdot atau pendengar anekdot.
Kelompok 1 ada kesulitan kan? Tidak ada. Tidak ada. Kelompok 2? Tidak. Tidak ada juga. Kelompok 3? Tidak ada juga. Adakah yang sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Baik, sudah selesai semua ya ketiga kelompok. Sekarang saya minta masing-masing dari kelompok menentukan siapa yang akan menyajikan teks anekdot tersebut ke depan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti ketika salah satu dari anggota kelompok yang tampil ke depan, kelompok yang lain menyimak dan menanggapi hasil teks anekdot yang telah dibuat oleh kelompok tersebut. Dimulai dari kelompok berapa dulu kira-kira? Silakan siapa yang mewakili ke depan ya. Silakan akan. Kelompok yang lain menyimak. Ya, ke belakang. Silakan akan. Baik, begini saya di sini akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Menyambung kabel telepon. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Fatan menemukan salah satu pamannya yang sangat kaya dan tidak memiliki anak. Meninggal dan meninggalkan banyak uang untuknya. Jadi dia memutuskan untuk mendirikan agen perumahannya sendiri. Fatan menemukan kantor yang bagus. Ia membeli beberapa perabot baru dan pindah ke sana. Ia baru berada di sana dalam beberapa jam ketika dia mendengar seseorang datang ke pintu kantornya. Itu pasti pelanggan pertamaku, pikir Fatan. Ia segera mengangkat telepon dan pura-pura sangat sibuk menjawab panggilan penting dari seseorang di Jakarta Utara yang ingin membeli rumah besar dan mahal di daerah tersebut. Setelah itu mengetuk pintu, masuk dan menunggu dengan sopan sampai Fatan menyelesaikan percakapannya di telepon. Kemudian setelah itu berkata kepada Fatan, saya dari perusahaan telepon dan saya dikirim ke sini untuk menyambungkan kabel telepon Anda. Ya, bagus. Dari kelompok 2, penampilan pertama. Komentarnya untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dulu. Bagaimana? Sudah bagus cerita anekdotnya, tapi terlalu cepat dan tidak ada jeda dalam pengucapannya. Ya, ada tambahan lain dari rekan kelompok yang lain. Silakan. Kurang jelas dipahami juga. Terlalu cepat. Terlalu cepat, sangat cepat. Ya, terima kasih komentarnya dari kelompok 1. Berikutnya kelompok 3. Bagaimana komentar penampilan kelompok 2? Informasinya terlalu cepat dan kurang jelas dan terlalu terpaku sama teks. Ada lagi tambahan komentarnya untuk kelompok 1 dari kelompok 3? Tidak ada. Lalu kira-kira apa makna tersirat dari anekdot yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yang berjudul menyambung kabel telepon? Tadi kan ada seseorang yang berpura-pura melakukan panggilan telepon, padahal telepon tersebut rusak. Yang datang siapa tadi? Siapa yang datang? Petugas dari telepon. Nah, apa hikmahnya kira-kira? Dari sini ada yang tahu? Yaitu, ya betul. Jangan berbohong. Itulah amanat
yang disampaikan dari teks anekdot yang dibuat oleh kelompok 2. Ada lagi tanggapan? Mungkin? Kalau strukturnya bagaimana? Struktur teks anekdotnya? Apakah sudah lengkap? Sudah? Ya, silakan. Jujur, tetap berkata jujur walaupun itu pahit di dunia. Ya, amanat ya tadi. Tetap berkata jujur walaupun pahit didengar. Iya, bagus sekali ya dari kelompok 1. Struktur anekdotnya bagaimana? Sudah lengkap semua? Sudah ada kelucuan atau sindirannya? Sudah ada. Dari abstraksi hingga koda sudah lengkap semua ya. Baik, terima kasih kelompok 2 atas tampilannya. Kita kasih aplaus ya. Silakan duduk. Berikutnya penampilan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Ya, yang mewakili Pak. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan teks anekdot hasil dari kelompok 1 yang berjudul obrolan Presiden saat di pesawat. Gus Dur merasa bosan dan mencoba mencari suasana di pesawat RI 01. Kali ini, Gus Dur mengundang Presiden Amerika Serikat dan Prancis pada saat itu untuk terbang bersama Gus Dur berkeliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negara yang dipimpin mereka. Tidak lama, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton mengeluarkan tangannya. Lalu sesaat kemudian dia berkata, "Wah, kita sedang berada di atas New York." Gus Dur pun menanggapi dan berkata, "Loh, kok bisa tahu sih? Ini patung Liberty kepegang," jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Tahu tidak, kita sedang berada di atas kota Paris," dengan sombongnya. "Wah, kok bisa tahu juga?" sahut Gus Dur. "Ini menara Eiffel kepegang," jawab Presiden Prancis. Karena disombongi oleh Clinton dan Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," teriak Gus Dur. "Loh, kok bisa tahu sih?" tanya Clinton dan Chirac heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa melihat dengan baik. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur bernada kalem. Iya, itu sebuah anekdot tokoh terkenal ya. Dari kelompok 1 sudah menampilkan tanggapannya untuk anekdot yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Dilihat dari beberapa aspek, silakan. Ya. Suaranya sedikit kurang keras dan metodenya terlalu agak cepat. Ya, boleh. Ada lagi tanggapan yang lain selain itu? Ya, sudah. Kalau dari segi strukturnya bagaimana? Apakah sudah memenuhi teks anekdot? Sudah tepat. Sudah tepat. Lengkap semua strukturnya. Sudah. Ya. Kelompok 3, tanggapan untuk kelompok 1 bagaimana? Dari segi struktur sudah lengkap, Ya. bacaannya sudah pelan, namun suaranya kurang keras. Oh, perlu dikeraskan dia soalnya. Ada tanggapan yang lain dari teman kelompok yang lain, dari kelompok 3 maupun kelompok 2? Sudah. Kalau dari segi amanat, kira-kira apa amanatnya? Ya, silahkan. Jangan sombong terhadap apa yang kita punya. Jangan sombong terhadap apa yang kita punya. Boleh. Yang lain kelompok 3 barangkali menemukan amanat itu ya. Tadi ceritanya Gus Dur berada di atas pesawat tapi dalam konteks di atas pasar Tanah Abang. Kemudian Gus Dur menjulurkan tangannya keluar pesawat sambil bilang, "Ini loh jam tangan saya hilang." Apa maksudnya? Agar jam tangannya dilihat oleh presiden-presiden lainnya. Agar jam tangannya dilihat oleh presiden yang lain. Terus amanat yang lain, kira-kira dulu pasar Tanah Abang itu terkenal dengan apanya? Kok bisa jam tangan Gus Dur hilang? Pencurinya. Apa? Pencuri. Iya, jadi amanatnya harus menjaga barang sendiri dengan baik. Ya, betul, itulah amanatnya. Ada tanggapan yang lain? Mungkin tambahan? Silakan. Kelompok 3, kelompok 2. Sudah, tidak ada. Baik, kita kasih aplaus atas penampilan dari kelompok 1. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan menampilkan hasil karya anekdotnya.
Yang lain menyimak dan nanti menanggapi ya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 dan membacakan suatu anekdot yang berjudul Menghitung Keledai. Suatu hari, Abu Ali pergi ke pasar dan membeli 9 keledai. Dia pulang ke rumah dengan menunggangi salah satu keledai, dan 8 keledai ekor lainnya mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, Abu Ali berkata pada dirinya sendiri, "Saya harus memastikan semua keledai saya ada di sini." Ia berbalik untuk menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, di mana keledai yang ke-9? Abu Ali panik. Ia melompat turun dari keledainya, melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Tapi tidak ada keledai yang tertinggal. "Saya akan menghitungnya lagi," kata Abu Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, keledai ke-9 pasti sudah kembali. Abu Ali kembali menunggangi keledainya dan pergi. Setelah beberapa saat, ia menghitung keledainya lagi. Tapi jumlah yang dihitungnya hanya ada 8 ekor keledai. Sekali lagi ia melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Tapi tidak ada keledai yang tertinggal. "Saya akan menghitungnya lagi," katanya, dan kali ini ada 9 ekor. Saat itu Abu Ali melihat temannya Musa sedang berjalan. "Musa," panggilnya, "bantu saya menghitung keledaiku. Saya merasa selalu kurang 1 ekor. Kalau saya berhenti untuk menghitung ada berapa ekor? Saya hanya melihat 8 ekor saja. Tapi kalau saya turun dari keledai yang sedang ditunggangi, lalu mencoba menghitung keledai yang ke-9, dia ada lagi. Saya justru bisa melihat ada 10 ekor keledai," tawa Musa. "Dan keledai yang ke-10 namanya Abu Ali." Iya, menarik sekali ya anekdotnya tentang cerita ini. Komentarnya dari kelompok 1 silakan, bagaimana tanggapannya? Bagus strukturnya dan ceritanya, namun agak sedikit terbata-bata pada awal cerita tadi. Iya, boleh. Komentar yang lain silakan dari teman kelompoknya. Dan kalian ada? Sudah. Sudah. Kalau dari kelengkapan strukturnya sudah memenuhi semua ya. Sudah. Kelucuannya juga sudah ada. Sudah. Sindirannya juga sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Penyampaiannya sudah bagus. Ya, Kurang keras. kurang keras. Ada tanggapan lain dari teman kelompok yang lain? Kurang bisa membawakan audio. Oh, kurang bisa dalam membawakan dengan audio. Ada tanggapan yang lain selain itu? Kira-kira dari segi amanat atau pesan tersirat dari anekdot ini apa? Ada yang tahu? Iya, silakan. Harus berpikir logis, Harus berpikir lebih logis. logis lagi. Jadi ceritanya ketika si tokohnya itu menunggang kuda, keledai ya, dia menghitung keledainya ada 8. Ketika dia turun, keledainya berjumlah 9. Ketika dia bertanya kepada teman yang baru datang, keledainya ada 10. Amanatnya kira-kira apa? Kita harus belajar begitu. Iya, betul sekali ya. Kita harus terampil dan belajar dalam menghitung. Selain itu, kita tidak boleh ya terlalu polos atau terlalu bingung. Kita harus pandai dalam membaca dan melihat situasi. Itu juga termasuk amanatnya. Ada tambahan yang lain untuk kelompok 3 komentarnya? Jika tidak ada, kita kasih aplaus untuk penampilan dari kelompok 3. Dari ketiga kelompok ini, kira-kira siapa yang paling bagus? 2, 3. Ya, dari semuanya sudah bagus dalam menampilkan, baik dalam membuat teks anekdot maupun dalam menyajikan teks anekdot serta memberikan pesan yang tersirat dari teks anekdot tersebut. Apakah ada kendala selama pembelajaran teks anekdot ini? Tidak. Ya, tidak ada kendala, alhamdulillah berarti sudah paham semua. Lalu apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran teks anekdot ini? Kita dapat mengetahui cara membuat teks anekdot dan kita dapat tahu struktur-strukturnya. Ya, kita dapat mengetahui dan memahami tata cara membuat teks anekdot serta struktur-strukturnya. Ada yang lain selain itu, selain kita memahami teks anekdot, kita apa? Ada yang lain? Ya. Kita dapat mengetahui pengertian tentang anekdot dan kebahasaannya. Iya, betul. Kita dapat mengetahui pengertian tentang anekdot dan kebahasaannya. Selain itu, kita juga akan lebih peka mengasah
feeling atau perasaan dan pemikiran kita jika kita membaca teks anekdot, sehingga kita mampu memahami mana-mana yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Untuk pelajaran berikutnya, silakan kalian nanti mencari artikel atau bacaan-bacaan baik di surat kabar maupun di internet tentang anekdot. Lalu tugas kalian nanti yaitu menganalisis anekdot tersebut dari strukturnya, kemudian bentuk-bentuk kebahasannya, serta yang tak kalah penting kalian menemukan makna-makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Itu untuk pekerjaan rumah dan kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Ketua kelas, Sohibul Masri, kalau dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.